Kita nggak akan pernah setegar ini tanpa cobaan, betul apa enggak? Betul. Kita nggak pernah sebahagia ini kalau tidak pernah mengalami kesusahan. Yakin bahwa Tuhan itu memberikan semuanya itu sudah terukur, sangat terukur kan. Ditegur dengan cara itu. Jadi ya kita harus segera introspeksi. Oh sorry Tuhan, kayaknya gue banyak salah deh. Mungkin gue lupa doa pagi atau doa malam. Oh gue lupa deh. Oke sorry Tuhan. Mulai sekarang gue akan doa. Mulai sekarang gue akan doa. Mulai sekarang gue akan doa. Selalu berbicara kepadamu Tuhan. Tuhan akan segera cabut cobaan, dipertemukanlah rezeki kebahagiaan itu kepada kita di satu tempat. Jangan kita ngadepin, nih gue kasih lo di sini. Mana balasan gue Tuhan? Gue udah kasih semua nih buat nih kebaikan gue lakukan semua nih. Jangan, tempat lain. Berikan di sini, tahu besok atau lusa naik jabatan, naik gaji. Siapa yang tahu? Itu rahasia Tuhan. Tuhan berikan. Kita nggak akan pernah setegar ini tanpa cobaan, betul apa enggak? Betul. Kita nggak pernah sebahagia ini kalau tidak pernah mengalami kesusahan. Kita akan tahu bahagia kalau kita pernah susah. Berarti kesusahan yang kita alami itu memang sengaja Tuhan izinkan ya? Tuhan izinkan, Tuhan cobakan kepada kita sebagai umat. Gue kasih lo cobaan sehingga lo merasakan bahwa saat lagi terpuruk tuh nggak enak lo. Jadi mengingatkan kalau lo nanti udah berhasil menjadi orang atau lo punya jabatan kekayaan, jangan lupa lo pernah merasakan penderitaan saat sedang di bawah. Jadi manfaatkan semua rezeki, uang kamu, jabatan kamu, dan jangan lupa sebagian harta yang kita miliki itu punyanya orang-orang yang tidak mampu. Berikanlah sebagian itu. Jadi cobaan yang Tuhan berikan itu, Kadeka Lover, itu adalah ujian buat kita sehingga membuat kita menjadi orang yang bijak, orang yang kokoh, orang yang mengerti bahwa oh iya, sengsara tuh gak enak loh. Jadi begitu kita diberikan kemewahan atau kesuksesan, jangan lupa sengsara tuh gak enak, dan orang yang di bawah kita, kawan-kawan kita yang sedang sengsara, bantu dong. Itu keren. Dan tertarik lagi nih Be, aku ketika kita dikasih cobaan, sebenarnya juga ada rezeki yang Allah berikan bersamaan lagi. Bersamaan ini Be. Bersama. Kalau boleh cerita sedikit Be, saya pernah di titik-titik yang memang terpuruk dan sangat terpuruk lah Be, gitu. Dan saya kayak ngerasa nggak ada jalan keluar gitu loh Be. Udah pokoknya udah nggak siap-siap, udah nggak punya apa-apa lah gitu ya. Betul Be. Dan saya ngerasa kayaknya hidup gue memang harus begini kali ya gitu. Dan apa ya Be, kayak ngerasa padahal gue orang baik loh, nggak ngulah selama hidup gitu kan Be. Gini Be, saya sering suka minta kompromi sama Tuhan nih Be. Oh iya. Tuhan, gue udah baik-baik loh. Perasaan dari sejak gue anak-anak, gue nggak pernah ngelawan orang tua, gue nggak pernah ngulah selama sekolah. Kayaknya gue orang paling kalau dikatakan anak yang paling baik gue nih di rumah gue. On the track lah pokoknya. Tapi kok masalahnya ke gue, sementara contoh nih, sementara orang yang seumuran gue, yang saya tahu dia ngula waktu sekolah ngula, terus masa remajanya juga bebas, kok hidupnya kayaknya enak-enak banget gitu loh. Iya, itu Be, ini Be, aku dulu ini Be, untung ketemu sama Babe. Saya saat itu pernah nih Be, di titik dimana saya ngerasa yang Babe bilang tadi, ketika punya masalah itu pasti ada rezeki yang Tuhan berikan. Bersamaan lah. Bersamaan nih. Bersamaan. Jadi saya pernah ngerasain kayaknya masalah doang yang datang ke gua. Itu gimana itu Be? Apa yang harus aku ubah gitu loh Be? Karena aku yakin bukan cuma saya yang ngalamin gitu Be. Teman-teman di luar sana banyak gitu Be. Oke. Kadeka Lover. Yang tadi Rini katakan itu sebetulnya kita tinggal merubah mindset kita saja. Mindset saja kita rubah bahwa kita yang pertama adalah kita harus yakin dulu. Yakin bahwa Tuhan itu memberikan semuanya itu sudah terukur. Terukur. Tuhan tidak akan pernah memberikan suatu cobaan sehingga umatnya tidak mampu lagi
mengatai semua itu. Sangat terukur Tuhan berikan. Sehingga kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita tetap kuncinya tetap kokoh kita menjalankan ibadah. Insya Allah jangan hanya karena wah gue banyak ini gue banyak masalah, gimana gue mau berdoa, gue nggak kusuk gue kalau berdoa. Karena apa banyak masalah? Salah. Justru pada saat kita sedang diuji coba oleh Tuhan, Tuhan sebetulnya sedang mencoba kita. Lo tetap dekat nggak sama gue? Kalau gue kasih cobaan, dekati Tuhan. Dekatin Tuhan. Tuhan, terima kasih telah berikan cobaan buat aku, sehingga aku menjadi lebih dewasa. Aku lebih percaya bahwa Tuhan itu memang nyata, bahwa Tuhan itu memang luar biasa, dan Tuhan sayang kepada aku, sehingga aku diberi cobaan untuk berintrospeksi diri. Karena cobaan itu kan belum tentu Tuhan benci kepada kita loh ya. Tuhan beri cobaan kepada kita karena Tuhan sayang kepada kita. Wah, luar biasa. Ditunjukkan bahwa inilah kekurangan kita. Ditegur dengan cara itu. Jadi ya kita harus segera introspeksi. Oh sorry Tuhan, kayaknya gue banyak salah deh. Mungkin gue lupa doa pagi atau doa malam. Oh gue lupa deh. Oke sorry Tuhan. Mulai sekarang gue akan doa selalu berbicara kepadamu Tuhan. Ayo kita berkomunikasi. Orang Tuhan itu paling gampang kok kita berkomunikasi. Jadi kalau kita udah semakin kokoh dengan keimanan kita, Tuhan akan segera cabut cobaan, dipertemukanlah rezeki kebahagiaan itu kepada kita di satu tempat yang kita tidak tahu. Prinsip kata kuncinya adalah yuk kita lakukan kebaikan dimanapun kita berada, dan jangan berharap bahwa kita mendapatkan juga pahala atau kebahagiaan di tempat kita melakukan kewajiban kita atau kita memberi. Kita memberinya di sini, Tuhan akan berikan amalnya kita, kebahagiaan kita di tempat yang lain. Kalau nggak hari ini, besok. Kalau nggak besok, lusa. Kalau nggak lusa, suatu saat. Yang pasti Tuhan nggak tidur. Tuhan nggak tutup sayang. mata ya. Tuhan sayang kepada kita dan Tuhan akan berikan apa yang sudah memang wajib kita dapatkan. Yang penting satu, jangan sampai goyah keimanan kita kepada Tuhan. Rasa percaya kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan itulah yang membuat Tuhan sayang kepada kita. Jadi nggak usah khawatir, lakukan kebaikan dimanapun dan Tuhan akan berikan pahala dan rezeki kebahagiaannya di tempat yang lain. Jangan kita ngadepin, nih gue kasih lo di sini, mana balasan gue Tuhan? Gue udah kasih semua nih buat ini kebaikan gue lakukan semua nih. Jangan, tempat lain. Berikan di sini, tahu-tahu besok atau lusa naik jabatan, naik gaji. Siapa yang tahu? Itu rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Yakin lakukan semua kebaikan atas nama Tuhan dan yakin bahwa buat Tuhan nggak ada yang sia-sia kok. Tuhan janjikan pahala dan kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Ini luar biasa banget ya. Ini benar, ini di luar wacana yang udah saya tulis. Saya dari kemarin udah atur nih pertanyaan-pertanyaan. Tapi kayaknya ini jauh lebih penting karena serius ini hal-hal yang apalagi di zaman sekarang ini ya nggak pandemi lah, udahlah pandemi terus PHK banyak di mana-mana. Betul. Artinya ini nih yang memang dibutuhkan sekarang Betul. Gitu. Setuju. Jadi betul. Dan aku yakin Tuhan nggak secara kebetulan nih mengingatkan yang begini-begini ya. Kadek kalau harus bersyukur banget nih malam ini karena topiknya di luar agenda saya bener. Kalau boleh bersuara di sini kita memang dilanda ya dunia. Iya. Dan nggak 1-2 perusahaan yang tutup. Kalau saya juga boleh katakan di sini, di perusahaan saya banyak yang di-cut, banyak itu nggak 1-2 orang, puluhan, gitu loh. Dan teman-teman saya baik di Batam pun di luar kota, Jakarta dimanapun banyak yang di-cut juga, karena memang pandemi, nggak ada tuntutan kita ke perusahaan karena memang down. Kondisi memang seperti itu. Dan kalau saya jujur be, ini topik malam ini
Aduh, saya speechless. Lebih kepada religius ya. Ya, dan ini memang solusi sekarang ini, Be. Seperti yang diingatkan sama Babe tadi, Tuhan izinkan terjadi, memang ada Tuhan tujuannya izin. ya. Ada tujuannya, pasti. Ini luar biasa, Be. Pasti. Ini mengingatkan kita ya, Be, semuanya. Artinya kita, kalau boleh aku lihat sih, nggak usah jauh-jauh kayak diri saya pribadi, Be. Kadang memang udah saatnya kita lebih mendekatkan diri ke Tuhan ya, Be. Ya, karena memang terkadang kita itu terlalu mengkotak-kotakan diri kita sendiri ya. Yep. Padahal Tuhan itu tidak pernah mengkotak-kotakan. Artinya dunia ini kan rumah kita. Betul. Kita melakukan apapun semua yang punya nilai ibadah bisa kok, mengapa tidak? Tuh, jadi artinya begini. Kenapa Tuhan izinkan terjadi pandemi COVID saat ini? Karena memang kayaknya Tuhan ingin menegur semua manusia ya. Iya. Umatnya di dunia ini bahwa kayaknya sudah terlalu jauh manusia ini melupakan Tuhan ya. Mungkin itu menurut Tuhan ya. Iya. Sehingga akhirnya Tuhan izinkan, dan ini nggak bisa disingkirkan bahwa memang ini nyata loh. Iya, iya, Nyata betul. Tuhan izinkan terjadi di seluruh dunia. Iya. Sehingga akhirnya kita kembali, contoh gini. Sekarang akhirnya kita akan kembali kepada konsep dulu zaman kita masih anak-anak. Kan orang tua sering mengajarkan, "Nak, kalau kamu mau masuk rumah cuci kaki, cuci tangan dulu, Nak." Yap. Karena apa? Mungkin kamu pegang kotoran, pegang tangan segala macam, itu ada kotoran, cuci tangan, cuci kaki dulu, baru masuk rumah. Nah, mau makan, cuci tangan dulu, Nak. Habis makan kamu kumur, sikat gigi dan sebagainya. Terus kalau kamu keluar, jangan lupa kalau ada debu apa ya, kamu pakai sapu tangan atau tutup lah. Iya. Nah, jadi hidup bersih intinya. Dan sekarang akhirnya apa? Tuhan izinkan di seluruh dunia mengingat kembali bahwa kita harus hidup bersih. Betul. Kemana-mana pakai masker, cuci tangan di mana-mana, sampai ke warteg pun juga kita ada cuci tangan di sana. Loh, kok jadi aneh? Nggak aneh sebetulnya. Dari dulu orang tua kita mengajarkan, mau masuk rumah cuci tangan, cuci kaki dulu. Karena apa? Mungkin ada kotoran yang terbawa masuk ke dalam rumah. Jadi ini mengingatkan kepada kita, ayo kita back to basic. Ya. Kembali kita harus hidup dengan cara sehat. Jadi pandemi COVID ini sebetulnya kalau menurut Babe sebagai pengingat kepada seluruh umat di dunia bahwa Tuhan menegur kita untuk lebih hidup, menghargai hidup ini dan melakukan semua dengan cara yang sehat dan bersih. Iya. Sehingga akhirnya kalau dampak ekonomi itu ya dampak karena cobaan, karena kita tidak hidup sehat, akhirnya kita membawa kuman ke dalam kehidupan kita. Jadi artinya satu hal, kadang-kadang lover, semua yang terjadi Tuhan izinkan. Dan apakah ini akan berakhir? Percayalah, Tuhan akan akhiri ini semua. Amin. Insya Allah. Ini keren banget loh, Be. Aduh, apa ya? Saya juga kayak kalau boleh cerita sedikit di sini, Be. Di kantor itu ya teman-teman kawan meeting itu ya bos-bos ya, Be. Iya. Puji Tuhan kita udah posisi baik, dan ketika kita ngomong dengan bos-bos kan nggak pernah ada time yang ngomongan begini, Iya, Be. betul. Yang diobrolin kita itu project. Semua dunia lah. Iya, gitu loh, Be. Iya. Dan saya bukan nggak suka, ya memang itulah kerjaan saya di sana, Iya, gitu, iya, Be. Dan saya juga masih makan gaji di sana, dan memang saya harus bekerja dengan demikian. Iya. Jadi kayak haus yang begini-begini, Be. Ya, memang gini, Rin, karya lover. Jadi kalau Babe mengatakan semua ini bukan karena Babe ingin pencitraan, tapi memang ini Babe lakukan di semua komunitas yang Babe ada di situ. Contoh, selama Babe jadi kepala sekolah, Babe perintahkan kepada seluruh guru, termasuk Babe juga di dalamnya, dan seluruh taruna-taruni Babe, sebelum kita masuk ke pembelajaran, setelah apel pagi, mereka harus masuk dulu ke musola.
sholat duha. Oh ya? Semua, babe, guru, semua anak murid sholat dulu. Sholat duha, sholat pagi. Tujuannya apa? Supaya kita senantiasa mengawali kehidupan dunia kita dengan izin dan minta keberkahan kepada Tuhan. Padahal itu babe sekolah penerbangan loh, Sekolah bukan penerbangan, pesantren. bukan sekolah agama. Tapi Babe ajak untuk dan itu jalan gitu, Be? jalan. Oh iya ya? Jadi mengapa demikian? Karena tadi Babe katakan, kalau ini masih ingat, dan jangan sampai lupa, ingat selalu bahwa kalau kita melakukan satu kebaikan dimanapun bisa kita lakukan. Iya. Yang pertama. Yang kedua, jadikan semua kehidupan, semua dimanapun kita berada, dimanapun tempat kita, jadikan itu sebagai ladang pahala. Sebagai kepala sekolah, Babe punya kewenangan sebagai decision maker, kan? Buatlah kebijakan, kalau kita sebagai seorang pemimpin, buatlah kebijakan yang kebijakan itu bisa memiliki nilai pahala. Iya. Jadi Babe perintahkan untuk guru dan anak murid sebelum masuk ke pembelajaran, semua masuk musola, sholat kita. Sholat. Kalau kita sudah sholat lebih dulu sebelum kita menjalani kehidupan dunia, insya Allah Tuhan akan berikan kemudahan segalanya. Dan begitu pun kalau udah masuk waktunya sholat zuhur, break semuanya. Break semuanya, salah satu guru bawa semuanya murid ke musola, termasuk Babe, kita sholat bergantian, guru atau Babe jadi imam sholatnya. Jadi sebenarnya KDK Lover, semua media dimanapun kita berada, dengan cara apapun, itu bisa menjadi tempat kita mencari pahala dimanapun. Dan jangan disekat-sekat oleh tempat dan waktu lah. Iya. Babe bicara seperti ini karena Babe sudah lakukan itu, dan sampai sekarang di murid-murid Babe setiap mau belajar ya sholat duha dulu. Iya. Itulah bagaimana kita mengajarkan kepada seluruh anak buah, murid atau teman-teman kita, komunitas kita, jangan pernah berhenti mencintai Tuhan dan minta kepada Tuhan keberkahannya agar kita bisa menjalankan hidup ini dengan enjoy tanpa beban. Ini keren banget. kita udah sampai di titik paling inti. Ya. Dan inti kehidupan itu memang di situ, Be. Ya, betul. Nggak ada lagi yang mau aku bahas, Be. Nggak ada lagi, Be. Serius, Be.